Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvina dengan NIM 2357301123 dari kelas 2 SIB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan progres project mata kuliah pemrograman mobile aplikasi EcoFresh. Jadi pada aplikasi ini saya udah menerapkan splash screen. Ketika pertama kali user buka aplikasinya itu nanti akan memunculkan splash screen. Nanti setelah splash screen akan diarahkan ke fragment onboarding. Nah, di sini ada 4 fragment untuk onboarding. Kalau untuk bagian bawahnya itu diatur di welcome screen activity. Jadi untuk bagian onboarding ini cukup siapkan gambar. Oke, di sini kita bisa slide ke kanan, ke kiri juga bisa. Nanti bagian bawahnya akan ikut. Itu diatur di welcome screen activity namanya yang bagian bawah. Ini ada button yang kalau misalnya kita klik diarahkan ke halaman masuk dan daftar. Kalau misalnya user belum punya akun, nanti dia bisa daftarkan akunnya terlebih dahulu di halaman daftar. Tapi kalau misalnya user udah punya akun, itu terdaftar di database, itu boleh masuk melalui halaman masuk. Jadi kita sesuaikan dulu apa password dan email yang udah kita daftarkan sebelumnya. Nanti kalau misalnya salah, dia akan munculkan pesan bahwasanya sandi kita itu atau email kita itu salah. Kita harus sesuaikan. Oke, jadi kita nggak bisa masuk kalau misalnya sandinya salah. Oke, sebelum kita masuk ke sandi, di sini kita ada coba login dengan kamera. Jadi kalau misalnya kita pakai emulator dari Android HP, dia akan buka kamera kita, kemudian ketika kita udah selfie, berhasil dia akan langsung arahkan ke halaman home. Tapi kita coba dulu di halaman masuk ini. Oke, kita udah berhasil karena password dan sandi dan email yang kita masukkan tadi udah sesuai sama yang ada di database. Nah, ini adalah home fragment namanya. Jadi di home fragment ini saya udah menerapkan horizontal. Jadi bisa scroll ke kanan ke kiri. Itu di halaman fragment home. Nah, jadi untuk bagian sini tuh di bagian ini namanya banner. Jadi banner itu tuh nanti dia bisa digeser ke kanan sama ke kiri. Nah, untuk gambar bannernya masih sama. Nanti saya akan ubah dan tambahkan satu banner lagi. Jadi totalnya ada 3 banner. Bisa di horizontal scroll view namanya. Kemudian untuk bagian bawah ada card untuk voucher dan cashback. Itu untuk tahu ada voucher apa aja bagi pengguna baru gitu, cashback. Kemudian ada belanja secepat kilat 24 jam tiba. Ini masih berupa front end, belum bisa diklik dan diarahkan ke halaman yang lain. Oke, di sini juga ada kategori. Kategori ini juga udah menerapkan yang namanya horizontal scroll view. Di sini kategorinya masih ada 5, terus sayurnya masih double. Nanti akan saya tambahkan untuk kategori ikan, kemudian nanti akan ada kategori tambahan. Jadi kelihatan kalau misalnya untuk bagian kategori itu bisa di scroll view semuanya. Oke, lanjut di bagian bawah itu ada produk-produk terbaru. Nah, di bagian produk ini ada gambar, ada nama produk, ada bintang, kemudian ada berat, harga. Tapi di sini harganya masih di set default yaitu 35.000. Ini udah bisa di-scroll juga ke bawah nih. Oke. Kalau bagian ini ke samping, horizontal scroll view namanya. Nah, kalau misalnya kita klik button pesan, nah, dia akan arahkan ke halaman deskripsi produk. Cuman halaman deskripsi produk ini masih belum selesai. Akan ada tambahan seperti di bagian toolbarnya itu nanti akan ada semacam bacaan deskripsi produk. Kemudian di sini gambarnya nanti mau ditambahkan corner radius. Terus di sini juga informasi ataupun deskripsi terkait produknya masih terlalu sedikit sehingga halaman deskripsi produk ini masih kosong. Tapi kurang lebih alurnya kalau misalnya kita klik yang tadi, pesan tadi itu akan diarahkan ke halaman deskripsi produk ini. Terus kalau misalnya kita klik button beli, itu sebenarnya nanti akan diarahkan ke metode pembayaran. Jadi kita mau bayar lewat apa? Apakah cash atau kita mau lewat transfer, bank, dan lain sebagainya. Tapi karena untuk halaman tersebut masih dalam proses pengerjaan dan halaman ini yang baru selesai, sebenarnya ini masih belum sempurna, tapi karena kurang lebih begini bentuknya, jadi nanti kalau misalnya kita udah pilih metode pembayaran, terus udah pilih alamat tujuan, nanti konfirmasi pemesanannya akan muncul seperti ini. Pesanan diterima dengan di sini ada ikon-ikon
yang udah saya masukin di drawable, dimana icon-iconnya itu saya dapatkan dari internet, karena untuk vektor asetnya itu masih terbatas kalau dari Android Studio. Jadi saya dapatkan dari internet, kemudian saya masukkan ke folder drawable. Oke, di sini ada detail pengiriman terkait alamat tujuannya di mana, alamat tujuannya di mana, ada detail pesanan, terus bisa detail terkait apa aja yang dipesan. Misalnya di sini ada 2 sayur paprika 50.000. Terus detail pembayarannya juga yang udah rata ke kanan sama ke kiri. Terus total pembayarannya juga udah bayar melalui, nanti di bagian bank hijau di bawah tuh mau diganti jadi icon salah satu bank gitu. Oke, kalau misalnya kita cek pesanan itu nanti akan ditampilkan ke halaman riwayat. Cuman sekarang halaman riwayatnya itu masih dalam proses pengerjaan. Oke, lanjut. Ini adalah halaman resep. Nah, resep ini tuh ada 3 card sebenarnya. Nanti akan ditambah lagi, dan setiap card ini nih kalau misalnya kita klik akan diarahkan ke web view activity. Jadi web view ini nanti akan diarahkan ke internet terkait resep, misalnya resep ikan gulai, resep beef steak, dan lain sebagainya. Tapi di sini kayaknya ada kendala di bagian internet atau URL-nya yang tiba-tiba udah nggak bisa diklik lagi. Nanti saya akan sesuaikan sehingga untuk halaman resep udah bisa pakai web view, karena sebelumnya udah bisa. Oke, jadi tadi dari halaman home, kalau misalnya kita klik resep, itu akan tampil halaman resep. Terus di bagian atas kan ada tanyakan pada EcoBot. EcoBot itu adalah AI yang bisa kita tanya, kira-kira aku hari ini masak apa ya? Jadi nanti AI ini akan merekomendasikan resep yang bisa kita coba, sama bahan-bahan yang bisa kita beli dari aplikasi kita untuk masak resep yang dia kasih. Untuk ikonnya sementara pakai icon running dulu karena ikonnya mau dimasukkan. Selanjutnya di sini ada pesan. Nah, pesan ini akan digunakan, tetapi posisinya itu nggak di bagian bottom nav ini, karena pesan ini nanti akan diarahkan kalau misalnya user udah beli nih, udah ada di halaman riwayat, kita bisa cek penjualnya, kita tanyakan stok produknya masih ada nggak ya kak, kayak gitu. Jadi kita tetap butuh fitur pesan, mungkin nanti posisinya itu bukan di bottom nav lagi, tapi nanti di salah satu bottom di halaman riwayat, kayak gitu. Ini dibuat otomatis. Oke, lanjut ke halaman akun. Jadi di akun ini ada nampilin profil pengguna, nama pengguna, alamat, kemudian ada beberapa fitur seperti tambah pengguna. Sebenarnya tambah pengguna tuh nggak digunakan di sini, tapi untuk sementara waktu untuk menyambungkan nama pengguna ke database itu ke halaman ini. Terus kalau alamat nanti user bisa tambahkan alamat-alamat tujuan. Gabung jadi mitra itu khusus untuk petani ataupun penjual yang mau menjualkan produk di aplikasi. Sama di sini ada sensor device. Sensor device juga sebenarnya nggak dibutuhkan di aplikasi ini, tapi karena sebelumnya diimplementasikan di tugas, maka ditaruhlah sensor device di sini. Kalau misalnya kita klik keluar, kita kembali ke halaman login tadi. Kita bisa daftar lagi, masuk seperti itu. Nah, untuk progres mobile saya di Android Studio seperti ini, dan untuk sisanya masih dalam proses pengerjaan. Selanjutnya saya akan menyampaikan progres project mobile saya berupa poster. Di sini sebenarnya ada 3 poster yang harus dikumpulkan, tapi dalam proses pengerjaan itu masih 2. Di sini untuk ketentuannya itu wajib mencantumkan logo. Di sini saya udah cantumkan logo PCR, kemudian SI, sama ada PCR unggul. Lalu di bagian kanan bawah juga udah dicantumkan nama, name, sama mata kuliah pemrograman mobile, ada skenario penggunaan prototipe aplikasi EcoFresh juga. Terus di sini juga mencantumkan untuk poster yang pertama ada screenshot tampilan utama. Di bagian kanan ini udah ada 2 screenshot, di bagian bawah juga ada 4 screenshot. Nah, di sini ada masalah yang diselesaikan. Untuk bagian masalah itu ditaruh di latar belakang ini, jadi mungkin nanti akan diubah kalau ini jadi masalah. Nah, masalah itu ada 83%, konsumen sangat mengutamakan kesegaran sayuran. Nah, ini deskripsi terkait masalah apa yang mau diselesaikan. Kemudian di sini ada tujuan aplikasi juga, target pengguna berusia 18-15 tahun, kemudian ada penggunaan teknologi. Oh ya, untuk poster ini saya desain di Figma. Dan ini adalah tampilan untuk poster yang pertama, tapi masih dalam proses pengerjaan juga, belum 100% selesai. Kita lanjut ke poster yang kedua, itu menampilkan capture dari fitur-fitur yang udah dikembangkan, nama atau penjelasan singkat masing-masing fitur. Nah, di sini tuh ada fitur-fitur utama. Sebenarnya ini belum semua, tapi ada beberapa rancangan fitur
yang saya masukkan ke poster yang kedua. Nah, di sini mungkin nanti deskripsinya akan saya sesuaikan karena di sini masih belum sesuai. Ada onboarding, ini onboarding juga, halaman login, masuk halaman daftar, kemudian home, produk, detail produk. Kemudian juga ada di sini halaman konfirmasi pesanan, AI. Ini AI kan, profile, rating, dan lain sebagainya. Nah, ini masih dalam proses pengerjaan juga untuk poster yang kedua. Nah, di bagian bawah kan masih agak kosong. Nah, itu mau rencananya dibuat deskripsi terkait logo EcoFresh seperti apa, atau nanti mau ditambahkan tampilan aplikasi semacam ini lagi. Nah, untuk page ketiga nanti saya juga akan gunakan template yang sama seperti ini, tapi nanti isinya yang akan dibedakan. Di sini akan menampilkan suatu fitur unggulan dan menampilkan alur kerja fitur tersebut dalam bentuk visual flowchart. Jadi nanti rencananya untuk fitur unggulan itu saya memasukin EcoBot, karena EcoBot itu adalah salah satu fitur yang unik di EcoFresh karena dia berupa AI. Jadi nanti mungkin di sini tuh akan menampilkan deskripsi atau filosofi dari logo EcoBot, kemudian gimana cara kerja EcoBot. EcoBot tuh nanti kalau misalnya kita chat, dia akan ngerekomendasiin resep. Cuma nanti kalau misalnya kita ikutin nih resep dari EcoBot, nanti akan menampilkan rekomendasi bahan pangan yang bisa dibeli di aplikasi EcoFresh kayak gitu. Jadi itu nanti akan dimasukkan ke poster yang ketiga. Tapi untuk poster itu juga sama, belum 100% selesai dan masih dalam proses pengerjaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.